COVID-19 ini yang terjadi melanda secara global menyadarkan kita bahwa Tuhan yang paling berharga dalam hidup kita. Yohanes pasal 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan memberikan analogi bahwa ranting perlu nempel sama pokok. Pokok adalah Tuhan, ranting atau carang adalah kita. Memang yang dilihat, yang didekati orang dan burung-burung adalah ranting. Karena ada buahnya, karena ada daun dan ada bunganya. Tapi ketahuilah bahwa ranting gak bisa buat apa-apa ketika dia ditebang. Ketika dia gak nempel sama pokok. Jadi pokoklah menjadi sumber buat ranting itu bisa berbuat banyak. Ketika kita nempel sama pokok yang benar, maka kita menjadi something. Yang tugas kita adalah yaitu mari dalam waktu hari-hari ini, mumpung kita gak sesibuk kemarin, luangkan waktu lebih banyak sama Tuhan, untuk berharap sama Tuhan, untuk mengandalkan Dia. Jangan lagi mengandalkan pengalaman kita di masa lalu, jangan lagi mengandalkan orang lain. Justru masalah COVID-19 ini membuat orang gak lagi mengandalkan kemampuannya, hikmat dan pengalamannya, justru membawa orang itu mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan orang lain. Kata terkutuk itu artinya begini, apapun yang dikerjakan tidak ada hasil, apapun yang didoakan tidak pernah didapatkan. Langit berubah di tembaga, tanah berubah di besi. Mengerikan kalau kita udah hidup susah tapi juga ngalami kutuk. Apapun yang kita terjadi tidak ada hasil. Tapi yang menarik, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang luar biasa, ketika kita nempel sama pokok, maka yang terjadi, kita akan tetap hijau di musim kering, kita akan tetap berbuah di musim krisis. Hal yang luar biasa, ketika seseorang nempel sama Tuhan, maka orang itu berbuat banyak. Tapi ketika orang itu gak nempel sama Tuhan, orang itu gak bisa berbuat apa-apa. Mari kita lihat di sini Yusuf. Dia dibesarkan dengan keluarga yang disfungsional. Bapaknya punya istri 4. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual jadi budak, bahkan dipenjarakan. Tapi karena kedekatan Yusuf sama Tuhan, akhirnya menjadikan dia Perdana Menteri atas negara adik kuasa itu Mesir. Musa, anak budak Yahudi, mantan pembunuh, tidak fasih bicara. Tapi ketika dia dekat sama pokok, dia berpuasa bahkan sampai 40 hari di Gunung Sinai, maka yang terjadi, dia jadi pemimpin Israel yang begitu spektakuler. Daud, gembala kambing domba yang tidak dianggap anak, yang direndahkan, diremehkan oleh keluarganya, dijadikan pembantu, bahkan sempat berzina, menjadi pembunuh. Tapi yang terjadi, ketika dia mendekatkan dan melekat pada pokok yang benar, menjadi pahlawan perang dan Raja Israel, bahkan menjadi man after God's own heart, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daniel, seorang tawanan perang, dibenci oleh sekelilingnya. Tapi yang dia lakukan, dia nempel sama pokok, berdoa sehari 3 kali menghadap Yerusalem, karena kiblat Yerusalem adalah tempat di mana Tuhan ada. Dia berdoa sehari 3 kali setiap hari seperti yang biasa dia lakukan. Akhirnya menjadi Perdana Menteri atas 5 raja yang berbeda. Petrus, seorang nelayan miskin, pengecut, sombong, bukan cuma menyangkal Yesus, tapi mengutuk Yesus 3 kali. Tapi ketika dia nempel sama pokok, dia bergaul dengan Roh Kudus, 1 kali khotbah 3.000 orang diselamatkan. Kita 3.000 kali khotbah, belum tentu satu pun diselamatkan. Bahkan menjadi rasul yang paling dihormati. Paulus, seorang penganiaya jemaat, pembunuh, orang yang sangat keras. Tapi ketika dia nempel sama pokok, menjadi perintis penanaman gereja di mana-mana, dan bahkan dia menjadi penulis dari separuh kitab Perjanjian Baru, pengajar yang terbaik. Saya percaya kalau tokoh-tokoh Alkitab ini, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat buruk di masa lalu. Ketika mereka nempel sama pokok, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Maka hal yang sama, keadaanmu hari ini Tuhan bisa ubahkan ketika kita nempel sama Dia. Karena COVID ini untuk menyadarkan bahwa Tuhan yang paling berharga dalam hidup kita. Kendala yang benar-benar di tengah laut, ya mati mesin sih.
Suka Duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.